Mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personil tikus? Iya, ya. Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru, Gali, saya Jim. Jim. Oke, Mas, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Plus Plus gitu, Iya. Plus Plus yang sudah melakukan respon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu Melarang. meminta tikus untuk atau melarang tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu sebenarnya Mas Agusta. Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima untuk tidak membawakan khusus dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- sudah nggak boleh lagi membawakan Ya lagu-lagu udah. Plus Plus? Kalau sedih jadi gini, itu kan lagu itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya. Jadi pasti sedih bagi penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin ya para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagu ini yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya kenapa kok jadi begini gitu. Artinya kenapa jadi begini kan, artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal, bukan ngobrol, apalagi dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke Komunikasi. Tapi kan ini yang dilarang hanya tikus ya, maksudnya Ya, untuk kita- grup musik lain ya. itu maksudnya masih Nggak bisa apa-apa. untuk melestarikan lagu ini Ya. terus. Kalau ada masalah nggak sih Mas satu maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya tikus aja yang nggak boleh. Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok tikus aja gitu itu sih. Tapi dari pihak tikus ini sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya tikus aja yang tidak boleh. Oh ya, enggak ada ya, itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang, ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, maka kita, wah enggak gitu kan. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikusnya sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari keluarga Plus Plus? Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama itu kan sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Itu pertama kali yang kita, Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Muri melarang. Kita kaget pastinya karena hubungan saya sama dia dekat. Sangat dekat lah hubungan saya sama dia. Banyak cerita-cerita hal yang enggak yang pribadi kita cerita, tapi kok ini kok nggak cerita karena dia ketersinggungan kan, ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video di Facebook saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti kus-kus lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya, kasih ya, saya nggak mungkin ya sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, oh Pak, nanti ini nggak mungkin. Saya, oh iya Pak, iya, oh iya, saya juga belajar dari situ. Nah, itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya, terucap. Saya sering di berbagai hal tuh saya sering ngomong, ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Islam, dan saya mengiyakan gitu. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan, artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke kan, anak-anak Plus gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma emang salah, jadi dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemu kan di sana
Pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu. Kita langsung ajak ketemu lewat WA dan kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya, iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke. Kuasa hukum. Ternyata nggak datang. Dan ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program. Jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita ngadain ngumpul-ngumpul media cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu kan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf itu. Jadi LMKN, nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu bisa ditelepon ke saya, Mas Poni ada LMKN segala gini. Atau ada musisi juga, ada komposer yang kita undang. Kok ada gini? Oh ya gimana? Kalau enggak ya udah kalau kita ya deh kita aja kan gitu kan ya, sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah sampai akhirnya muncul itu malah makin muncul, jadi dianggap makin muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sudis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas itu sama keluarga Kus-Plus. Mungkin kedepannya bakal mencoba lagi kah? Untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mungkin ya dia udah melarang, mereka bilang dia udah ketok palu ya udah. Kita sudah menerima ya udah. Ya udah menerima udah. Harusnya sampai di situ. Ya. Berarti nanti akan mencoba terus untuk mencoba menghubungi terus agar permasalahan ini maksudnya bisa selesai gitu ya. Kemarin kan mereka udah konferensi pers, clear. Berarti udah clear. Udah. Kita rasa itu clear ya. Ya udah. Harusnya clear. Ya udah, kita melarang udah. Kan di konferensi pers terakhir kan kuasa hukumnya juga nyampaikan gitu. Ya udah, kita nggak mau, ya udah gitu. Berarti udah. Kita nggak membawakan, intinya kita tidak membawakan. Apapun itu alasannya kita sudah menerima ya. Bahkan di luar sana katanya ada dugaan-dugaan kita. Dugaan apa ya? Apa kita nggak. Ya, kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tiku sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Kus-Plus itu dari tanggapan fans seperti apa sih, kan pasti banyak pro dan kontranya kan? Kalau ditanya kalau pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan itu. Kan. Akhirnya artinya banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Gitu. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Ke depan mungkin Tiku sendiri akan ganti nama kah atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh terkait itu Mengubah konsep sih mungkin enggak ya Pak? Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih ke depannya jadi Tikus? kalau konsepnya sebenarnya konsep kita nih sebelum masalah ini mencuat gitu ya, kita udah konsepnya udah nggak membawakan Kus-Plus semua. Kita udah sedikit Kus-Plusnya karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Kus-Plus tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube gimana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawa lagu Kus-Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band Pelestari Kus-Plus. Kalau band Pelestari Kus-Plus lagunya Kus-Plus semua dan menyebut di situ, mari ini nonton Kus-Plus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band-band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau larangan ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh kan. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tiku sendiri? Ya, setelah pelarangan ini. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi sama mereka gimana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi nggak ada kultur nggak masalah. Kan kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals juga nggak masalah. Oh, penyelenggara nggak masalah gitu? Nggak Kalian masalah. nggak bawa Nggak masalah. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Kus-Plus, band dilarang habis lagu enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya lihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget bukan lagu Kus-Plus.
Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total sekarang? Punya lagu sendirinya udah Oh berapa? ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita udah rilis album ya. Sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal Covid 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi baik secara grup maupun pribadi itu karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. Banknya masih banyak ya. Jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu. 18 lagu. Yang ada di apa namanya, Platform platform musik digital ya. digital. Sudah rilis itu ya dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. Kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Kita gini, kami memang belum beruntung ya, sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Oke. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal, tapi di luar itu belum. Oh. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita emang band tribute, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih? 2007. Tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun. Dari 9 tahun, jadi 12 tahun. Kalau dia berdirinya ya itu 28 nomor nanti kita undang ya, ulang tahun Oktober 28 kita bikin. Jadi tapi kan masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja, band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus Plus waktu itu kan. Tapi sering mereka remaja berubah, lagunya campur lagu-lagu barat, lagu lama ya, lagu barat tetap lagu-lagu lama tahun 70-an sampai lagu lain sekarang ya, sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu dicetuskannya kenapa sih harus namanya Tikus? Ditanya T namanya kan Tikus. T-Quest gitu ya, dikasih nama sama Jari itu. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi Kus. Dan memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kus Plus. Kita kan terinspirasi, boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi yang itu kita singkat namanya itu. Terus di sini jadi terinspirasi Kus Plus. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu, media titisan Kus Plus, turunan tribut teman Kus Plus, tribut Kus Plus itu itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku Keluarga. apa gitu ya. Itu bukan kita yang Namanya orang ya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa nggak mungkin juga. Justru kita malah ini kita malah menolak, misalkan ada MC di setiap acara kita ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang ini anak-anak atau cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung tinggal gitu ya. dia langsung Itu ya ada. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? Singkatan. terinspirasi. Terinspirasi. Kita disebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut Oke. terinspirasi. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu. Mulai maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional